Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan makin hari makin bertambah semangatnya walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari PLH terlebih dahulu. Kita akan masuk ke materi yang baru. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai tanaman toga atau tanaman obat keluarga atau bisa disebut juga sebagai apotek hidup. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai pola hidup sederhana dan ramah lingkungan. Contohnya seperti apa sih pola hidup sederhana itu? Nah, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Contohnya seperti ini ya. Pak Tony merupakan seorang pengusaha yang sukses. Dia mempunyai banyak usaha yang menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak. Tapi Pak Tony tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Melalui uang tersebut, Pak Tony banyak sekali bersedekah kepada orang-orang, sehingga amal perbuatannya pun menjadi baik. Nah, anak-anak, Pak Tony ini juga mempunyai mempunyai tabungan di masa depannya, untuk masa depannya yang dia simpan untuk anak-anaknya dan untuk cucu-cucunya kelak. Nah, Pak Tony ini walaupun banyak sekali uangnya, tapi tidak pernah menggunakan uangnya untuk hal yang tidak perlu atau yang tidak terlalu penting. Jadi Pak Tony ini lebih banyak menyimpan uangnya dan menyedekahkan uangnya daripada membeli sesuatu yang kurang penting. Seperti itu Contoh hidup Pak Tony ini merupakan salah satu contoh sikap yang perlu kita teladani, karena Pak Tony ini walaupun banyak uang tapi menerapkan hidup yang sederhana saja, tidak bermewah-mewah, tidak berfoya-foya. Padahal kalau mau bermewah-mewah pun Pak Tony bisa loh, karena uangnya banyak. Tapi Pak Tony bukan orang seperti itu. Dia adalah orang yang sederhana, orang yang dermawan, dan selalu menerapkan hidup yang sederhana dan juga ramah lingkungan. Nah, anak-anak, untuk menerapkan pola hidup sederhana ini bisa dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Misalkan nih, ketika kita diberi uang jajan satu hari misalkan 20.000. Nah, kita tidak menggunakan semuanya untuk jajan. Misalkan kita hanya menggunakan untuk jajan itu 10.000, sedangkan sisanya kita bagi untuk kita simpan di tabung atau kita sedekahkan gitu. Jadi tidak semuanya digunakan. Atau kalau misalkan contoh lainnya, ketika kita mendapatkan uang dalam satu tahun, misalkan penghasilan kita itu sekitar 50 juta dalam satu tahun ya ini, tapi kita membeli mobil yang harganya itu ratusan juta. Nah, nantinya mobil tersebut akan menjadi hutang, dan hal tersebut merupakan hal yang tidak sederhana tentu saja ya. Jadi tidak menunjukkan sikap sederhana. Ketika kita mendapatkan uang misalkan 50 juta, gunakanlah sedikit saja untuk kita pergunakan sehari-hari, atau 50%-nya kita gunakan untuk sehari-hari. Nah, sisanya kita simpan untuk tabungan kita di masa mendatang dan untuk sedekah. Karena apa? Karena kita tidak tahu nih kira-kira kedepannya kita akan apa ya. Apakah suatu saat kita akan sakit misalkan? Walaupun tentu saja semua orang tidak mau sakit ya, tapi kan kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita ke depannya. Jadi penting untuk menyisipkan uang untuk tabungan kita di masa depan. Nah, anak-anak, kalau kita misalkan belum bisa nih menerapkan hidup yang sederhana banget gitu ya, tapi di sini ada beberapa sikap yang bisa kita bisa kita ikuti atau bisa kita lakukan untuk mendukung pola hidup yang sederhana. Sikap yang pertama nih, menghargai perilaku orang lain yang sederhana dalam memakai atau menggunakan barang sesuai kebutuhan. Misalkan nih, kalau misalkan ke sekolah, kadang-kadang suka ada murid yang ke sekolah itu menggunakan tasnya bagus, sepatunya luar biasa, pakai gelang, pakai anting, pakai cincin, pakai kalung misalkan. Karena ada ya yang murid seperti itu. Terus dia melihat orang lain tasnya biasa saja, sepatunya biasa saja, tidak menggunakan perhiasan. Nah, terus dia bilang, kamu mah gak punya ini ya, gak punya gelang ya, atau gak punya cincin ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Justru anak tersebutlah yang bagus karena dia punya loh perhiasan di rumah, tapi tidak digunakan ke sekolah karena itu tidak mendukung pembelajaran, jadi tidak usah digunakan ya. Nah, kalau misalkan kita pamer seperti itu
jatuhnya kalian tidak menghargai orang lain. Padahal orang lain mungkin saja dia punya perhiasan yang lebih banyak dari kalian misalkan ya, tapi tidak digunakan karena tidak ada manfaatnya untuk di sekolah. Bahkan menggunakan perhiasan ke sekolah itu bisa saja mengundang para penjahat untuk melakukan kejahatan. Contohnya ketika kalian jalan pulang sekolah taunya dijamret atau gimana, itu karena itu pernah terjadi ya. Jadi jangan sampai terulang lagi nanti suatu saat kalau kalian sedang sekolah ya. Lalu sikap sederhana yang kedua, misalkan meniru atau meneladani para pahlawan yang hidup sederhana tetapi masih memiliki semangat yang tinggi. Jadi walaupun kita sederhana, walaupun misalkan diejek nih sama orang, sih itu mah sederhana sekali, tapi semangat kita harus lebih tinggi dibanding mereka. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita sederhana tapi sikap kita tuh bagus, semangat kita tinggi banget gitu ya. Selanjutnya, kita harus memahami bahwa sikap dan perilaku sederhana merupakan amal kebaikan karena akan menjaga kerukunan hidup. Misalnya nih, tidak pamer kekayaan yang dapat menimbulkan iri orang lain. Nah, perilaku sederhana ini tidak hanya disukai oleh orang, tapi disukai juga oleh Allah, karena Allah itu menganjurkan kita untuk menerapkan pola hidup sederhana, terutama tidak pamer. Karena kalau misalkan kita pamer, wah aku punya jam tangan baru, wah aku punya tas baru, wah aku punya sepatu baru, nanti diperlihatkan misalkan ke teman-temannya di sekolah, nanti kita kan tidak tahu apakah teman kita iri. Kalau misalkan teman kita ada yang iri terus tidak mau berteman lagi dengan kita, itu kan kerukunannya jadi tidak bagus ya. Jadi hindarilah untuk memamerkan sesuatu, walaupun kita senang sekali nih, ini mah senang karena kita baru punya barang baru, tetapi biasa saja, tidak usah dipamer-pamer ya. Selanjutnya nih, melatih mental kita untuk selalu siap melaksanakan pola hidup sederhana dan tidak pamer. Dengan kita melaksanakan pola hidup yang sederhana ini juga melatih mental kita untuk hidup sederhana di kemudian hari. Misalkan nih, kita sebagai orang yang kaya, tapi kan kita tidak tahu kekayaan itu adalah titipan dari Allah ya. Kalau misalkan suatu saat Allah mengambil kekayaan tersebut, lalu kita hidupnya masih bermewah-mewah, nanti kita akan menderita ketika kita tidak punya harta. Tapi kalau ketika kita punya harta tapi hidup kita masih sederhana, ketika harta kita dicabut, kita sudah terbiasa, mental kita sudah terlatih, jadi kita masih bisa bertahan hidup dengan baik gitu ya. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sederhana dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Nah, pola hidup sederhana ini harus diterapkan tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa contoh melaksanakan pola hidup sederhana. Kita bagi-bagi nih dari lingkungan keluarga dulu, lalu ke lingkungan sekolah, lalu ke lingkungan masyarakat ya. Kita mulai dari perilaku sederhana di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Yang pertama, menggunakan barang sesuai keperluan atau kebutuhan. Menggunakan barang-barang pun harus sesuai kebutuhannya. Jangan maruk misalkan ya, kita mau makan aja, contoh makan di rumah ya. Ketika kita mau mengambil makanan, ambillah sesuai yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita mengambil banyak maruk gitu ya, tidak sesuai kebutuhan, ternyata tidak habis. Nah, itu tuh bisa menimbulkan hal-hal yang tidak disukai. Tidak disukainya oleh siapa? Oleh orang tua kita tentu saja. Lalu oleh Allah pun tidak suka, karena Allah tidak suka nih hal-hal yang mubazir ya, tidak suka sekali. Nah, yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam merayakan ulang tahun keluarga. Kalau kalian misalkan keluarganya ada yang sedang ulang tahun, lalu kita ingin memberikan hadiah misalkan ya, ingin memberikan hadiahnya berupa bawa kue saja atau kasih kado aja, itu tidak apa-apa. Tapi jangan berlebih-lebihan seperti kita menyewa restoran, kita makan di restoran mewah, kita rayakan ulang tahunnya seperti itu kurang baik ya kalau yang seperti itu, karena itu kan menghambur-hamburkan uang. Kalau daripada kita makan di restoran mewah tapi makanannya kurang enak, lebih baik kita masak aja sendiri, nanti kita makan di rumah bersama keluarga, itu lebih nikmat tentu saja ya. Lalu yang ketiga,
membiasakan menabung atau menyimpan uang. Nah, selalu biasakan menabung. Jangan menunggu ada sisa untuk menabung. Lebih baik sedekah dulu, lalu menabung. Setelah itu gunakan keperluan sisa uangnya untuk keperluan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita terbiasa. Ibu dan saya mah bisanya hanya menabung 1.000 atau 2.000. Kita ibaratkan 2.000 sehari. Tidak apa-apa. Sehari 2.000, nanti untuk sebulan kalian punya 60.000. Bayangkan kalian dalam waktu setahun bisa lebih dari 600.000. Itu kan bisa kalian gunakan untuk keperluan kalian nantinya ya. Lalu yang keempat, memakai pakaian dan perhiasan secara tidak berlebihan. Kalau pakai baju ya udah pakai baju yang biasa aja. Jangan mau ke warung aja harus pakai baju yang bagus dulu. Atau misalkan mau ke warung sebelah aja harus dandan dulu nih, pakai cincin dulu, pakai gelang dulu. Nah, tidak usah ya. Jadi sederhana saja, jangan dibiasakan berlebih-lebihan ya. Lalu yang kelima, membelanjakan uang untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Kadang-kadang kalau misalkan belanja per bulan nih atau belanja bulanan ke supermarket, nah ambillah barang-barang hanya yang kita butuhkan. Jangan lagi jalan, lagi dorong troli misalkan, wah itu bagus, ambil. Wah itu bagus, ambil. Nah itu tidak benar-benar dibutuhkan, karena nantinya akan menyesal. Ibu pun pernah melakukan hal itu ya. Jadi ketika jalan, wah itu bagus, ibu ambil. Ternyata pas di rumah, lah ini buat apa ya gitu. Jadi jangan sampai kalian menyesal nantinya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan perilaku sederhana di lingkungan sekolah. Nah, tidak memakai perhiasan seperti cincin atau kalung di sekolah secara berlebihan. Tadi ya ibu sudah sebutkan itu ya. Lalu yang kedua, memakai pakaian seragam dan aksesoris yang sesuai dengan peraturan sekolah. Misalkan nih pakai seragam, udah pakai seragam, pakai rompi, aku mau pengen gaya, mau pakai jaket di kelas, pakai jaket. Padahal kan nggak boleh ya kalau di kelas. Sesuaikan baju kalian dengan penggunaannya. Kalau jaket itu bukan untuk di kelas. Kalau misalkan di luar kelas baru datang boleh, tapi kalau misalkan sudah mulai belajar harus dibuka ya. Kita harus pakai seragam ya. Nah, untuk perhiasan yang tadi yang pertama, ibu ada lupa ya. Suka ada laki-laki yang menggunakan gelang atau menggunakan cincin. Ingat, laki-laki itu tidak kalau untuk anak kecil sepertinya tidak pantas untuk menggunakan cincin atau gelang ya, karena identiknya dengan perempuan, karena dilihatnya pun tidak bagus ya. Kecuali kalau misalkan mungkin laki-laki yang sudah menikah gitu mempunyai cincin kawin itu cocok. Tapi kalau misalkan untuk anak kecil, apalagi laki-laki menggunakan cincin, menggunakan gelang, rasanya kurang pantas ya. Nah, selain itu, tidak menggunakan make up atau minyak wangi secara berlebihan nih kalau ke sekolah. Padahal sekolahnya SD ya, tapi wah pakai pelembab, terus pakai foundation, pakai bedak, pakai blush on misalkan. Wah, itu mah buat ibu mungkin seperti itu nggak apa-apa ya, tapi karena ibu kan kerja. Tapi kalau untuk anak sepertinya tidak usah ya, cukup menggunakan bedaknya juga bedak bayi misalkan, atau bedak untuk anak-anak, oke, itu nggak apa-apa ya. Atau menggunakan minyak wangi secara berlebihan, seret, semua disemprot ya. Pas ke sekolah bukannya harum, ada malah terlalu bau ini, terlalu harum ini, jadi menyengat di hidungnya gitu. Jadi nggak enak ya dilihatnya atau diciumnya ya. Lalu tidak menggunakan barang-barang mewah yang terlalu mahal untuk dipamerkan kepada orang lain. Nih, aku punya tempat pensil, bagus, harganya 500.000. Tempat pensil 500.000 ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau misalkan menimbulkan niat jahat orang, seperti apa sok nanti bagaimana ya. Oke, itu tadi di sekolah. Sekarang di lingkungan masyarakat. Perilaku membiasakan diri di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak membeli barang-barang mewah hanya untuk sekedar dijadikan pajangan atau pamer. Misalkan kita nggak bisa nih naik mobil, tapi kita beli mobil. Buat apa? Buat dipamerin aja. Nah, itu tidak boleh ya. Gunakan sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh mobil, ya digunakan beli mobil sesuai kebutuhan ya. Jangan belum butuh mobil tapi kita udah beli mobil, terus nggak bisa lagi nyetirnya ya. Buat apa? Nanti malah diem di garasi aja gitu, tidak bermanfaat ya. Lalu yang kedua, tidak pamer kekayaan
yang baru dibeli atau hal-hal yang baru dibeli kepada tetangga. Nah, kita nih misalkan baru beli motor baru nih, terus kita parkirin motornya di depan rumah tetangga. Wah, nanti tetangganya gimana kalau motornya dipretelinnya, dibuka-bukainnya, jangan ya. Lalu yang ketiga, menggunakan barang-barang perabotan rumah hasil produksi dalam negeri. Kadang-kadang suka ada ya, kalau misalkan pakai perabotan, wah ini mah dari luar negeri, kualitasnya pasti bagus. Kalian belum tahu aja, sebetulnya barang dari luar negeri pun itu dibikinnya di Indonesia, lalu dijualnya di luar negeri. Jadi apa bedanya? Lebih baik kita membeli barang yang dari Indonesia saja kan, jadi tidak usah terlalu mahal ya. Lalu, kalau mengadakan pesta atau hajatan keluarga, sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan atau berhura-hura. Jadi kadang suka ada yang pesta, nikahnya cuma 1 hari tapi pestanya 7 hari 7 malam misalkan ya. Kalau misalkan itu sesuai dengan adatnya seperti di Jawa, kalau daerah Jawa kan memang adat seperti itu ya, berapa hari berapa malam sesuai adat, oke. Tapi kalau misalkan kita di Bandung kan tidak ada adat seperti itu ya, hajatannya udah selesai tapi hura-huranya masih, misalkan nih masih memutar musik dangdut misalkan lama sampai 7 hari baru selesai gitu. Nah itu kan jatuhnya jadi mengganggu orang lain juga, kasihan juga kepada orang lain gitu. Nah itu ya Naya untuk contoh-contoh pola hidup sederhana. Semoga kita semua bisa melaksanakan pola hidup sederhana di mana saja, tidak hanya di sekolah, di rumah, di masyarakat, pokoknya di mana saja kita menerapkan pola hidup sederhana. Supaya apa? Supaya kita lebih disukai oleh orang lain dan lebih disukai juga oleh Allah. Itu saja Nah untuk hari ini, tugasnya akan Ibu kirim di WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.